Good morning students, how are you today? I hope you are fine. Tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai part of speech dan hari ini kita akan mempelajari tentang conjunction, yaitu part of speech yang ketujuh, di mana di dalam conjunction ini kita akan mempelajari ada sekitar 3-4 poin. Yang pertama itu what is the conjunction, kemudian kita pelajari yang berikutnya kinds of conjunction itu sendiri, lalu kita pelajari juga contoh-contoh dari conjunction, dan yang pasti di sesi terakhir kita akan mengadakan latihan untuk conjunction itu. So I hope all of you pay attention for this lesson. Mari kita belajar tentang conjunction. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana topik kita tadi adalah conjunction. Jadi yang pertama sekali yang harus kita ketahui di sini adalah what is conjunction. Apa yang dimaksud dengan conjunction itu sendiri. Nah, jadi conjunction itu merupakan salah satu dari part of speech yang merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara ataupun tidak setara. Nah, jadi dia menghubungkan hal-hal yang setara ataupun yang tidak setara. Nah, setelah mengetahui pengertian conjunction, kita masuk ke kinds of conjunction, atau di dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut macam-macam atau jenis-jenis dari conjunction. Yang pertama sekali yaitu disebut dengan compound conjunction, merupakan conjunction ataupun kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan hal yang setara. Berarti nanti ada yang tidak setara. Nah, compound ini dia menghubungkan hal-hal yang setara. Misalnya di dalam contoh di sini sudah ada contohnya, ada noun, kemudian ada conjunction, ada noun. Father and mother. Nah, kata and ini merupakan kata hubung ataupun conjunction, di mana dia menghubungkan antara noun dengan noun. Jadi setara kata benda dengan kata benda. Begitu juga di contoh yang kedua. Di sini ada adjective, conjunction, kemudian adjective kembali. Nah, humble and smart. And di sini kembali menghubungkan dua kata yang setara, yaitu sama-sama kata sifat, humble and smart. Oke. Jadi compound conjunction ini sendiri bisa dibagi lagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama ataupun poin A di sini kita sebut dengan coordinative conjunction, yaitu kata hubung yang terdiri dari satu kata. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini seperti kata for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, kemudian yang kedua ada juga disebut dengan correlative conjunction, yaitu merupakan kata hubung yang berpasangan. Jadi kalau tadi yang pertama itu yang terdiri dari satu kata saja, yang kedua ini merupakan kata hubung yang berpasangan. Contohnya seperti kita lihat ada kata both dipasangkan dengan kata and, kemudian ada kata not only dipasangkan dengan kata but also, kemudian ada kata either or whether dipasangkan dengan kata or, dan yang berikutnya ada kata neither dipasangkan dengan kata nor. Jadi itulah dia yang masuk ke dalam compound conjunction. Kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua disebut dengan complex conjunction, yaitu merupakan conjunction atau kata hubung
yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Ini ya, tidak setara. Kalau yang tadi setara, maka sekarang dia yang tidak setara. Anggotanya ataupun kata-kata hubung yang masuk ke dalam kompleks conjunction ini adalah semua conjunction terkecuali yang sudah masuk ke dalam compound conjunction. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini ada kata because, ada kata after, ada kata if. Oke. Berikut ini merupakan daftar conjunction dan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada beberapa contoh dari conjunction, baik itu compound conjunction maupun complex conjunction. Nah, kita bisa lihat di slide yang pertama ini untuk contoh maksudnya ada kata for, ada kata and, nor, but, or, yet, actually, after, again, also. Nah, di slide berikutnya ada kata although, as well as, at least, at once, because of, before, besides, even though. Di slide berikutnya juga ada kata finally, fortunately, furthermore, however, if, moreover, only, or, perhaps, recently. Di slide berikutnya ada kata so that, suddenly, then, that, thus, so, unfortunately, in spite of, despite of, unless, while. Dan di slide yang berikutnya juga masih ada kata when, whereas, yet, on the other hand, since, until, meanwhile, on the contrary, likely, nevertheless. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh dan masih banyak contoh mengenai compound dan complex conjunction. Nah, sekarang sampai kita di bagian the exercise of conjunction. Nah, jadi di sini instruksinya, pilihlah arti kata yang paling tepat dari kata-kata di bawah ini. Nah, again, boleh kamu pilih. Kemudian yang kedua, actually, kamu pilih kembali. Yang ketiga, soal yang ketiga ada kata but. Soal yang keempat ada at once. Soal kelima ada kata because. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai conjunction. Kamu boleh menjawab latihan dengan cara memberikan jawaban kamu melalui kolom komentar, dan selanjutnya kita akan boleh berdiskusi lebih lanjut lagi. Demikian pembelajaran kita mengenai conjunction. Oke, bagaimana pembelajaran kita mengenai conjunction? Oke, saya harapkan setelah pembelajaran conjunction ini, kamu bisa lebih memahami lagi mengenai jenis-jenis conjunction tersebut, penggunaannya di dalam bahasa kita sehari-hari. So, that's all about our topic today. I hope all of you tetap semangat, tetap belajar, dan happy learning. Okay, see you.